Mutiara tiada tara adalah keluarga. Jadi nyo perkaranyo karenanya lagi puasa daharnyo tujuan ibadah. Ulun ibadah menyampaikan syiar hilangkan beban ya. Nah, beban kita ni. Nah beban dia beban yang susah dekat dia. Karenanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Dr. Thomas Likona, seorang ahli psikologi perkembangan, mengemukakan character education needs to be done from an early age. Artinya, pendidikan karakter perlu dilakukan sejak anak usia dini. Hal ini berarti bahwa keluarga merupakan tahap awal dalam pembentukan moral dan pembinaan karakter manusia. Namun hadirin, proses modernisasi membuat banyak keluarga yang kurang memahami arti penting dari pendidikan anak sejak dini. Justru yang terjadi adalah keluarga yang jauh dari kondisi sakinah. Orang tua hanya sibuk mencari nafkah. Kasih sayang kepada anak semakin tak tercurah. Pendidikan bagi anak tak lagi terarah. Lahirlah anak-anak dengan karakter dan mental yang lemah, sehingga hadirin, degradasi moral anak bangsa semakin mewabah. Betul hadirin? Melihat fakta tersebut, maka perkenankanlah kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Berkarakter Mulia, dengan landasan firman Allah Surah At-Tahrim ayat Bismillahirrahmanirrahim.
إله شداد لا يعصون الله ما أمرهم. Keluarga yang tak terisi harmonis di dalamnya. Betul hadirin. Sebagai bukti, ketidakjujuran sudah menjadi budaya. Tawuran antar pelajar juga mahasiswa. Aksi brutal berkendara di jalan raya. Bahkan kasus pemerkosaan yang berujung pada pembunuhan gadis yang tak berdosa. Ironisnya hadirin, itu semua dilakukan oleh para remaja. Lalu, bagaimanakah kita bisa menaruh harapan pembangunan karakter bangsa karena generasi muda yang mengalami degradasi moral seperti ini? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Luqman, ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar inna dzalika min 'azmil umur. Inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Qurasyihab dalam tafsir Al-Misbah jilid ke-10 halaman 401 menjelaskan ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan Luqman yang ditanamkan kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Pada ayat tersebut dapat dideskripsikan bagaimana caranya untuk menyelamatkan para remaja dari berbagai problematika kenakalannya dan sanggup menopang kejayaan bangsa di masa depan. Terdapat 2 langkah yang harus kita lakukan. Mau tahu hadirin? Pertama, mengajarkan pendidikan agama yang dengan menanamkan keimanan kepada anak-anak sejak dini. Sebab pemahaman agama yang mendalam akan menjadikan mereka memiliki filter dalam memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sebab keluarga yang tak harmonis dan tak ada sentuhan kasih sayang hanya akan melahirkan jiwa-jiwa yang akan melakukan kerusakan di bumi ini. Jika kedua hal ini dapat dilakukan,
niscaya akan melahirkan generasi muda yang kuat iman, mampu bertahan dari berbagai godaan dan tantangan, sehingga akan terwujudlah bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemakmuran dan keberkahan. Karena bagaimanapun kita ketahui bahwa keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat. masyarakat yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. yang disebut dengan Ustaziatul Alam sebagai soko guru peradaban dunia yang dibangun atas keluarga-keluarga yang kuat. Demikianlah janji Allah apabila kita menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan untuk menanamkan kepribadian karakter anak bangsa. Niscaya Allah limpahkan berkat dari langit dan bumi. Untuk itu hadirin, kita harus menghadirkan sebuah konsep usrah al-qawiyah, keluarga yang kuat dan berkualitas, dengan ciri-ciri pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berilmu dan beramal. Ketiga, memiliki karakter dan akhlak mulia. Keempat, berwawasan luas Visioner. Dalam menatap masa depan yang gemilang. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara yang kuat akan terbentuk oleh generasi penerus yang kuat, yang lahir dari kokohnya setiap karakter jiwa anak bangsa. Dalam hal ini hadirin, keluarga adalah faktor fundamental dan penentu utamanya. Oleh karena itu, mari membangun kekokohan bangsa melalui penguatan peran keluarga dalam membangun generasi penerus bangsa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan hadirin. Menutup syarahan ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah senandung. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan hadirin.